La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mami. Ikhlaskan ya, nak. Insya Allah ibu kamu bisa diterima oleh Allah di sisinya. Kamu harus tabah, harus kuat. Astagfirullah, Ustadz. Kenapa bisa jadi begini? Ini tahu, waktu masa hidupnya teh masih suka menjolimi orang lain. Mau kemana? Kelihatannya lagi bingung banget nih. Dari kampung ya? Iya mas, saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Maaf, saya mau tanya, alamat ini di mana ya? Soalnya saya nggak tahu kalau dari sini saya harus naik angkot yang mana. Ini kan alamat penyalur baby sister. Memang Neng mau jadi baby sister? Iya mas. Kebetulan sekali Neng, ya. Teman saya penyewaan rumah ini, dia juga menyalurkan baby sister. Dengar-dengar nih dia lagi butuh banyak. Mau nggak, Neng? Gue kenalkan sama dia. Udahlah, nggak usah dipikirin. Daripada Neng nyari-nyari alamat teman yang nggak jelas, belum tentu juga bisa ketemu. Mendingan Neng ikut sama saya aja. Dijamin aman. Ayo. Memang utang saya kemarin cuma segitunya. Emang lu pikir duitnya yang lu? Di mana-mana yang namanya utang itu pakai bunga. Ayo bayar 20%-nya, cepetan. Banyak amat. Udah ngutang telat pakai bacot lagi. Bayar cepet. Ya udah. Sekarang beresin tuh makanan buat gue bawa pulang. Tapi Nya, dagangan saya tinggal ini. Tolong ya Nya, kan saya sudah bayar bunganya semuanya. Lu mau gue suruh orang-orang gue ngobrak-ngabrik ini warung atau lu bungkusin semuanya?
Jangan. Saya bungkusin. Iya, saya bungkusin. Cepetan. Kasih. Mami, tunggu. Ada apa? Ada yang lagi butuh pekerjaan nih, dia ini, ya. Dia ini datang dari kampung. Tolonglah dibantu, ya. Kasih pekerjaan buat dia. Nama kamu siapa? Asih, Bu. Umur kamu berapa? Saya 16 tahun. Saya mau cari kerja jadi babysitter. Tapi selama ini belum pernah kerja, kan? Belum, Bu. Saya lulus SMP itu ndak bisa ngelanjutin sekolah ke SMA. Soalnya saya ndak punya biaya. Bapak saya itu cuma buruh tani. Ya, saya punya adik 5 orang, semuanya masih kecil-kecil, Bu. Akhirnya saya disuruh sama ibu saya datang ke Jakarta cari kerjaan. Kebetulan saya punya kenalan penyalur babysitter, Bu. Kalau gitu, kamu ikut Mami ya? Saya mau dijadiin babysitter di rumah ibu ya? Babysitter itu gajinya kecil. Saya punya kerjaan yang jauh gajinya lebih besar daripada babysitter. Yuk. Nak, kok kamu nggak masuk? Ayo masuk. Mau kemana? Jangan pergi. Lihat, di dalam itu teman-teman kamu sedang belajar ngaji. Kamu mau ikut ngaji kan? Mereka bukan teman-temanku. Sama aja. Mereka itu kan seumur kamu. Berarti teman kamu juga. Mereka pasti senang menerima kamu dan punya teman baru. Mereka memang bukan teman-temanku. Mereka benci sama mamiku. Mereka juga nggak mau dekat sama aku. Kalau aku mendekat, mereka kabur dan ngejek aku. Katanya mamiku germo. Astagfirullahaladzim. Nama kamu siapa? Dan tinggalnya di mana? Namaku Dito. Aku tinggal agak jauh dari sini. Di mana? Di sana. Rumahnya jauh, kok mainnya sampai ke sini? Aku bosan. Di sana nggak ada teman. Sekarang begini, Tito. Kalau Tito mau banyak teman dan mau belajar ngaji di sini, ayo masuk. Teman-teman pasti senang dan nggak bakalan ngusir kamu. Ya? Ayo, nggak apa-apa. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Dito, kamu tuh dari mana sih malam-malam kayak gini? Wah, enak deh, Mi. Dito abis ngaji, Mi. Banyak temen-temennya lagi. Ngaji. Emangnya dengan ngaji kamu bisa bikin duit? Makan dulu dong, Mi. Laper nih. Makan aja bisanya. Nih, makanan kesukaan kamu nih. Habisin. Mami ngerampok lagi ya? Dito, kamu tuh mau orang tua jaga mulut ya. Makan aja deh. Jangan banyak bacot. Dito gak akan mau. Pokoknya Mami harus bayar. Kalau nggak bayar sama juga haram. Kamu tuh tahu apa soal hal haram, ha? Emang kamu pikir cari duit gampang? Udah makan aja. Saya nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau biar Mami yang makan. Apa? Loh, kok cuma segini? Tambahin lagi dong. Mel amat sih.
Ntar dong, ah. Itu kan masih perawan. Iya, tapi lu nggak lihat. Masih banyak yang perlu dipernak. Ini nggak ngeluarin duit banyak. Ntar kalau dia udah bisa ngasilin duit banyak, gue tambahin deh komisi lu. Bener nih. Cerewet deh. Udah. Makan yang banyak ya. Kamu kan pasti capek. Coba, saya mau lihat. Buka kerudungnya ya. Besok kamu ikut saya ke salon ya, supaya kamu bisa kelihatan lebih cantik dan lebih bersih. Memangnya saya ini mau dikasih kerjaan apa sih? Kamu nggak usah panggil ibu ya, panggil mami aja. Kerjaannya nanti kamu akan tahu sendiri kok. Dan lagi, walaupun awalnya mungkin agak sedikit kikuk, tapi lama-lama kamu akan menyukai pekerjaan itu. Apalagi kalau kamu nanti udah bisa menghasilkan uang jutaan rupiah yang bisa kamu kirimkan untuk orang tua kamu. Jutaan rupiah? Bener, Bu? Esti, Anita, kenalin. Ini teman kamu di sini, Asih. Esti, Halo, Esti. Saya Asih. Wah, barang baru nih. Halo. Mami, maaf. Sebenarnya kerjaan yang mau dikasih ke saya itu apa? Kerjaannya itu mudah sekali, sayang. Kamu cuma cukup menemani laki-laki ngobrol, minum, sedikit nemenin tidur. Jadi, maksudnya saya ini... Balik, masuk. Saya tidak mau kerjaan seperti itu. Tolong lepasin saya. Saya mau pulang ke kampung aja. Saya tidak mau kerjaan ini. Lepasin saya. Memangnya kamu mau pulang kampung kemana? Kamu nggak sadar? Sekali orang masuk ke sini, nggak akan pernah bisa keluar. Ya Allah, tolong lepasin saya, Pak. Ya Allah, bukan ini pekerjaan yang saya minta. Tolong keluarkan hamba dari sini, ya Allah. Hamba takut sekali. Kenapa? Kamu takut? Pengen kabur? Saya dijebak, Mbak. Tadi Mami bilang, katanya dia mau kasih pekerjaan ke saya. Tapi saya tidak tahu kalau ternyata pekerjaan itu mengharuskan saya menjadi seorang Pelacur. Mami itu seperti itu. Suka menjebak gadis-gadis polos seperti kamu. Nasib aku juga dulu kayak kamu. Biasa keluarga terlibat hutang. Lalu Mami menawarkan aku pekerjaan. Nggak taunya perawanku dijual sama om-om. Astagfirullahaladzim. Memangnya kamu udah berusaha untuk kabur? Kabur? Centeng Mami itu banyak sekali. Kita nggak mungkin luput dari pengawasannya.
Dulu ada yang berusaha untuk kabur, tapi tertangkap. Lalu dia dipukuli. Mami itu memang sadis. Dulu aku mau pulang kampung. Mami bilang, boleh, asal saya harus ganti uang 15 juta. Gila, mana punya uang sebanyak itu? Malah aku yang diperas. Selama ini aku kerja di sini, dia ambil. Aku cuma dikasih uang untuk sehari-harinya aja. Udah, terima nasib aja. Aku juga waktu baru, seperti kamu, nangis terus tiap hari. Tapi lama-lama, aku terbiasa. Aku nggak mau jadi seperti itu. Heh, kamu pikir ada perempuan yang bercita-cita jadi pelacur? Semua ini karena nasib, tau nggak? Apa-apaan lagi nih pakai nangis-nangis segala? Bosan saya ngeliat dia nangis-nangis terus. Hesti, ajarin dong dia. Beres, Mi. Nih, pakai tuh baju. Mulai besok kamu harus pakai baju itu. Dan kamu udah harus siap kerja besok malam. Ngerti? Jangan minta nama obat buat. Ya, silakan diobat. Ya ampun ya. Ini untuk makan kami sekeluarga. Tolong digantinya. Lu yang salah kok gue yang suruh ganti sih? Kamu tuh yang matanya harus dijaga. Punten Ibu, maaf. Ada apa? Ibu ini teh kan Apaan kamu? Hah? Emang ini saudara kamu? Atuh bukan Ibu, tapi kan Ya udah dong, ini bukan urusan lo kan? Di sana. Dan kali mata dia gak. Astagfirullahaladzim. Masih ada orang kos gitu teh. Ya, minta sedekahnya nya, sudah 3 harinya belum makannya. Kalau mau makan kerja, Pak. Jangan Makasnya. badan sehat juga. Sudah 3 harinya. Makasih, Mbak ya. Dewok, Iya, Nya. kirimin beras 10 kilo ke rumah ya. Tapi kan minggu lalu belum dilunasinnya. Udah deh, jangan ribet kayak gitu ah. Kalau gue mau kios ini juga bisa gue beli. Iya, Nya. Ntar saya kirimnya. Jangan lupa teh sama gula kopinya ya. Iya. Yaudah. ada apa sih? Aduh, kalau gini caranya saya bisa bangkrut. Mami Germo itu tuh kalau belanja nggak pernah mau bayar. Itu kan ngerampok namanya. Astagfirullahaladzim. Ji, jangan suka seujon. Teteh tidak baik menuduh orang kayak begitu. Emang bener kok, Neng? Pak Haji, saya pesen gula 1 kilo sama teh 1 pak buat pengajian ntar malam di masjid. Terus bagaimana ya Teteh Ji? Dia tuh emang Germo, Neng. Semua orang tahu dia suka jualin perawan anak orang. Ya kepepet duit. Walah, ini pada ngomongin apa sih? Kojek, kamu teh kebiasaan. Kalau orang sedang ngomong teh mesti nimbrung aja. Habis gua ngomong dicuekin aja. Emang itunya teh banyak centengnya? Gak ada yang berani, Neng, ngelawan dia. Centengnya banyak, Neng. Oh, ngomongin perempuan yang tadi ya? Pak Haji, nggak usah takut. Kalau orang masih sama-sama makan nasi, jangan takut. Terkecuali dia makan batu. Kamu berani, John? Hah? Berani? Dia belum tahu aja jurus John. Si Kalong, si Weta, Sudah, John. Eta mah Neneng juga bisa. Eta mah jurus tepuk nyamuk. Ngerti? Justru kita harus membasmi nyamuk supaya tidak kena demam berdarah. Iya. Sebenarnya Besti itu diapain sih? Kok bisa sampai babak belur kayak begitu? Ini sih sudah biasa sih. Tamu-tamu itu orangnya aneh-aneh. Ntar malam Mbak nggak kerja kan? Nggak ada istilah libur kerja sama Mami. Kita harus selalu menghasilkan uang. Walaupun datang bulan, kita harus nemani tamu-tamu. Gimana nasibku nanti malam ya Mbak? Aku ndak rela. Pokoknya aku harus pergi dari sini. Aku harus kabur. Jangan. Kamu nggak inginkan menerima nasib yang lebih buruk lagi. Tapi Mbak, setiap kali aku babak belur seperti ini, aku berniat ingin kabur.
Tapi aku nggak tahu. Aku belum pernah coba. Ya udah, saya ambilin minum dulu ya buat Mbak. Makasih. Kayaknya ada bau orang kampung deh di sini. Oh, bener ya, ibu orang kampung. Sorry, nggak sengaja. Apa kamu? Awas kamu ya kalau sampai ngadu sama Mami. Loh. Tangan kamu? Kenapa itu kaki kamu juga? Hah? Tadi kan saya mau buat teh, terus airnya jatuh sendiri ke tangan saya. Makanya kamu lain kali hati-hati, ya. Ini kulit mulus kayak gini nih modal. Ngerti cantik? Iya. Kenapa? Ini saya ndak sanggup nih kerja seperti mereka. Tolong izinkan saya pulang ya, Mi. Udah, saya nggak mau dengar lagi kamu ngebahas masalah itu, ya. Sekarang mendingan kamu ikut saya. Mau kemana? Udah yuk. Halo Meli. Oh, sayang. Rame saladnya ya? Ya lumayan lah. Say, tolong cariin model yang paling pas buat dia, ya? Oke, Mami. Don't worry. Pokoknya Eka bikin cucok merocok. Aku percaya deh, Mama. Ayo, kamu. Yuk. Bisa aja nenek yang satu ini. Ya. Oke. Mel, jangan lupa ya. Aku juga mau dia harus mandi susu supaya lebih kinclong, ya? Kenapa tidak mandi madu sekalian? Biar licin kayak porselen. Man, gimana? Lu jadi ikut gue? Mendingan gue tidur aja deh. Ya ilah, tidur mulu. Kapan dapat istrinya kalau nggak ngider, Man? Ah, lu juga ngider kagak dapat juga ah. Tapi yang pasti, ntar malam lu mau ikut kan? Gue yang traktir, Man. Ya, cuma sekedar minum, rokok, ngeliat cewek bagus-bagus, Man. Udahlah, gue jamin lu bakal ketagihan. Oke? Yang pasti asik. Gimana? Setuju lu? Mau kemana lu, ha? Ampun, sakit bang. Mau kemana? Mau berobat bang. Badanku sakit semua, sumpah. Jangan bohongin gue lo. Enggak bang. Gue tahu, pasti lu mau kabur. Iya kan? Enggak, sumpah bang. Mau berobat bener. Alasan aja. Bawa ke Mami. Ayo, ayo jalan. Cepat. Mi, Mami. Nih anak coba-coba kabur dari sini, Mi. Ampun nih. Saya kan udah pernah bilang sama kamu, jangan coba-coba mau kabur dari tempat ini. Karena sekali kamu masuk sini, kamu nggak akan bisa kemana-mana. Atau kamu udah punya duit? Hah? Kamu bisa ganti rugi sama saya? Ya, Mi, ampun, Mi, ampun. Kamu lihat ini. Ini akibatnya orang yang nggak nurut sama saya. Dan kalau kamu mau kabur kayak gini, kamu bisa dapat lebih parah dari ini.
Ya Allah, kenapa cobaanku seberat ini? Lepaskanlah aku dari jerat ini, ya Allah. Ibu, Bapak, maafin Asih. Di Jakarta ini Asih malah terjebak. Pekerjaan yang sungguh hina. Asih juga jijik untuk melakukannya. Tapi aku udah bisa kabur dari sini, Bu. Gimana sayang? Kamu udah siap kan? Loh, kamu kenapa sih kok pakai nangis-nangis segala? Aduh, hapus air mata kamu. Aduh, kamu ini gimana sih? Muka kamu jadi gak cantik. Ayo rapiin lagi. Dengar ya, kalau kamu nanti ketemu laki-laki manapun, kamu harus ramah sama mereka. Dan kamu gak boleh lepas senyum kamu nih. Senyum yang manis sekali, ya? Supaya mereka tidak bisa meninggalkan kamu dan mereka akan cari kamu terus. Oke? Gimana mau laku coba kayak gini? Senyum aja susah. Udah deh, kamu rapihin lagi muka kamu. Nanti kalau udah siap, panggil Mami ya. Sebentar, ya. Wih, Mr. Deden. Kita yang sekarang nih. Iya. Silakan. Ya. Tinggal pilih. Emang, Dan, lu kok bawa gue ke tempat ginian? lu belum pernah kan? Makanya sekali-kali cobain. Udahlah, jadi laki-laki harus nakal, man. Hai. Hai Mas Deden. Halo, wah makin cantik aja. Temennya ganteng juga Mas. Man, biasa aja, jangan panik gitu. Dan, mendingan gue balik aja Den lah. Gue malas nih. Lu gimana sih? Lu tuh laki-laki apa bukan sih? Yaudahlah, lu tenang aja. Semua gue yang traktir, man. Mas, mau saya temenin nggak? Enggak. Sayang, nanti apapun yang pelanggan minta, kamu harus turutin ya. Kamu harus kasih servis yang bagus, supaya dia berani bayar mahal. Dan dia nggak akan lari ke yang lain. Udah dong, jangan nangis melulu. Ini bukan waktunya nangis. Kasih senyum kamu yang terbaik. Senyum dong. Yaudah deh, sekarang terserah lu deh. Lu bebas milih yang mana. Pusing gua. Ya udah terserah lu kalau lu maksa. Gue pilih yang itu aja deh. Yang itu. Gue belum pernah ngeliat dia. Kayaknya anak baru tuh. Yaudah sebentar ya. Gue mau mundur sama Mami ya. Halo Mami. Hai, apa kabar? Baik. Kenalin, ini Asih. Nih, gue buat teman. Kayak dia mau tuh sama anak Mami. Boleh aja, cuma yang ini mahal. Berapa, Mi? 10 juta aja. Mami yang bener aja. Mahal banget. Mau syukur? Gak udah. Temen lu gak bakalan nyesel. Yang ini masih perawan. Ya oke deh, Mi. Norman. Sini. Asih kamu ikut ya. Asih. Nah, ini Norman. Aku bakal berduit banyak. Kamu menangis? Ini baru pertama kalinya, Mas. Saya bekerja seperti ini. Saya tidak tahu harus ngapain. Saya takut.
sebenarnya tidak mau melakukan ini, Mas. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa kok. Lagian, saya tidak berminat datang ke tempat seperti ini. Itu kan karena teman saya yang maksa-maksa. Saya juga baru pertama kalinya datang ke tempat seperti ini. Itulah sebabnya saya memilih kamu. Karena kamu itu kelihatannya lugu, terus berbeda dengan yang lainnya. Terima kasih, Mas, mau mengerti. Dan maaf kalau saya mengecewakan, Mas. Terus ngomong-ngomong, bagaimana ceritanya kok kamu bisa berada di tempat ini? Saya ini dari kampung. Saya mau datang ke Jakarta, mau cari kerjaan yang benar. Supaya saya bisa nyekolahin adik-adik saya dan membantu orang tua saya, Mas. Tapi Mami, si Gerbo itu, dia menjebak saya untuk menjadi seorang WTS. Orang tua saya di kampung juga pasti nangis, Mas. Kalau tahu nasib saya jadi seperti ini. Kamu mau kabur? Mau, Mas. Saya mau sekali. Tapi risikonya itu berat. Karena centeng Mami itu ada di mana-mana. Dan kalau saya ketangkep, saya pasti akan dipukulin habis-habisan. Sampai saya babak belur. Asih kayaknya cukup untuk bisa jadi primadona masa depan. Aset jangka panjang. Kamu mau pergi dari tempat Nesta ini kan? Mau, tapi saya tidak berani, Mas. Saya takut. Kalau begitu, tidak ada alasan untuk takut. Kamu harus berjuang pergi dari sini. Untuk masa depan kamu dan harga diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Siapa yang kabur? Dia lari sana, Bang. Buruan. Dia ya? Mami. Siapa? Hah? Asih, Bang. Kabur mana? Sana, Bang. Mana? Siapa? Siapa yang kabur? Asih, Mi. Asih. Brengsek. Hilang deh aset gue. Jagoan lo sini. Minggir. Bus lo. Rambutan, satu lagi rambutan. Ya, rambutan, satu lagi rambutan, ya. Ya Allah, lindungilah aku. Dan tolong juga lindungi Mas Nurman. Semoga saja dia selamat. Amin. Satu lagi penuh ya, satu lagi Bang. Bang, jalan sekarang dong, Bang. Yang rambutan. Hilang dah aset gue. Brengsek. Kan ada kami, Mi. Kalian. Coba pinjam pisaunya sini. Makan apa, sayang?
Sini, mama ke sini. Ih, lengan mami kok jadi kayak gitu sih, Mi? Serah! Kenapa di tangan saya? Ya ampun, jadi kayak gini. Aduh. Kok jadi meriang kayak gini sih? Esti. Ya, Mi. Kamu panggilin dokter ya. Saya mau istirahat dulu. Dugaan sementara ibu terserang alergi. Mungkin ibu kemarin salah makan ya. Coba deh, ibu ingat-ingat lagi. Kemarin ibu makan apa? Saya nggak pernah makan yang aneh-aneh, Dok. Ya sudah, ini saya kasih resep. Ditebus, kemudian diminum obatnya yang teratur. Apa mami saya bisa sembuh, Dok? Insya Allah. Yang penting berdoa saja untuk ibu ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Itu panas nih. Tahan ya, Mi. Semua ini kebakar semua, Din. Bangun, Mi. Jangan tinggalin itu, Mi. 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 Saudara-saudara, semuanya tenang, jangan panik. Sebaiknya kita semua di sini bersama-sama mendoakan almarhumah. Kita kirimkan surat Al-Fatihah. Insya Allah, almarhumah dalam menghadap Allah diperlancar, tidak dipersulit. Dan insya Allah segala kesalahan yang dilakukan di masa hidupnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito, doakan mamimu ya supaya tenang menghadap Allah. Mungkin mamiku terlalu banyak dosa ya, Bang. Kata Pak Ustadz, sewaktu semasa hidup harus banyak beribadah dan banyak bertobat. Tapi mamiku tak menjalankan semua itu. Sebagai anak, kamu punya kewajiban untuk berdoa. Mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan saja Allah mengampuni dosa mamimu. Ya. Mari saudara-saudara, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gening bisa kayak begitunya? Padahal tadi teh, ih, padahal nenek mau jadi bingung.
Astagfirullahaladzim.